Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kali ini Kakak Jen mau cerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang mau dengar? Wah, Masya Allah, pada semangat banget nih jawabnya. Kita baca basmalah dulu yuk sebelum memulai. Bismillah. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 anak dan yang paling solih adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Saat kecil, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari sujud kepadanya. Itulah tanda awal kenabian padanya. Namun, saudara-saudaranya merasa iri, kecuali Bunyamin, adik kecil Yusuf yang baik hati. Suatu hari, 10 saudara Yusuf membuat makar. Mereka berpura-pura mengajak Yusuf untuk bermain keluar. Namun ternyata Yusuf dilempar ke dalam sumur yang dalam. Yusuf kecil pun terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Baju Yusuf kecil ternyata juga diambil oleh saudara-saudaranya. Baju Yusuf pun dilumuri dengan darah kambing dan dibawa pulang oleh mereka. Sesampainya di rumah, Nabi Yakub bertanya tentang keberadaan Yusuf. Lalu ke-10 saudara Yusuf pun berdusta. Mereka berkata bahwa Yusuf telah ditangkap serigala. Betapa buruknya sifat mereka. Jangan ditiru ya adik-adik solih dan solihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menyelamatkan Yusuf kecil. Saat itu ada seseorang yang melewati sumur dan mendengar suara Yusuf kecil. Yusuf kecil pun dikeluarkan dari sumur oleh orang itu dan dibawa ke Mesir. Di sana, Yusuf tinggal bersama Al-Aziz, seorang penjabat negeri. Yusuf pun sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Yusuf kecil pun tumbuh dewasa menjadi pemuda yang tampan, lagi berakhlak mulia. Namun, Nabi Yusuf pandai menjaga dirinya. Nabi Yusuf tak suka berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Suatu ketika, seorang wanita bernama Zulaikha, istri Al-Aziz, mengajak Nabi Yusuf berbuat keji. Nabi Yusuf pun menolak. Karena menolak itulah, Nabi Yusuf pun difitnah dan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Meski berada di dalam penjara, Nabi Yusuf tetap taat beribadah. Beliau bahkan giat berdakwah dengan mengajarkan orang-orang di dalam penjara untuk beriman kepada Allah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf ada di dalam penjara, hingga akhirnya beliau dibebaskan karena berhasil menafsirkan mimpi Al-Malik sang raja. Nabi Yusuf juga diberi hadiah oleh sang raja. Namun, Nabi Yusuf meminta untuk menjadi bendahara negara. Nabi Yusuf pun ditugaskan untuk mengatur pasokan pangan warga. Di bawah pengaturannya, Mesir tak pernah kekurangan, meski saat kekeringan tiba. Bahkan, banyak warga dari negara tetangga datang untuk meminta bantuan. Mereka ada yang berasal dari Syam. Salah satu rombongan asbat ialah 11 saudara Nabi Yusuf yang juga sedang dilanda kekeringan. Mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf, tapi tak lagi mengenali wajah Nabi Yusuf. Tapi, Nabi Yusuf bukanlah seorang pendendam. Ia tak marah kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat di masa lalu. Nabi Yusuf memaafkan mereka semua. Ke-10 saudaranya itu pun menyesali perbuatan mereka. Begitu rindu Nabi Yusuf kepada ayahandanya, beliau meminta kepada saudara-saudaranya agar membawa Nabi Yakub ke istana. Hari pertemuan itu pun tiba. Nabi Yakub datang bersama istri dan ke-11 anaknya. Mereka kemudian sujud di hadapan Nabi Yusuf yang kini telah memiliki kuasa. Adik-adik solih dan solihah, inilah ternyata arti dari mimpi Yusuf kecil dulu. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud bersimpuh kepadanya. Nabi Yusuf kemudian mengajak seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir berkumpul bersama lagi. Mereka pun bergembira dan berbahagia. Masya Allah ya adik-adik, Nabi Yusuf ternyata sangat baik. Patutlah beliau menjadi panutan kita. Nah, itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nantikan kisah Nabi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.